Memang ya enak tidak berjuang ketika Presiden Joko Widodo pada saat Pilpres 2014 dan 2019 berkampanye dan lain sebagainya tiba-tiba menjadi menteri. Berbeda sekali dengan PDIP yang pada saat lalu berjuang keras sekuat tenaga dan lain sebagainya tiba-tiba saat ini ditinggalkan. Nah, di sini akhirnya terjawab sudah ya, yaitu soal Presidential Club, yaitu ide dari Pak Prabowo Gibran. Nah, akhirnya di sini ya setidaknya saya mulai curiga ya, apakah ini adalah bentuk jebakan Batman? Apalagi ditambah dari statement dari Zulhas di sini, itu ide brilian. Nah, ide brilian artinya kan ya menggabungkan antara mantan presiden ya sebut saja Ibu Megawati, Pak SBY, Presiden Joko Widodo. Ternyata di sini ya setidaknya ada clue dikit lah, apalah artinya sakit hati demi Indonesia maju. Nah, di sini menurut saya sih, kalau misalkan Ibu Megawati ya tidak masuk di dalam Presiden Club di sini, berarti intinya tidak mau demi Indonesia maju. Intinya Ibu Megawati tidak mau Indonesia maju kalau tidak masuk di dalam Presidential Club di sini. Menurut saya sangat lucu sekali apa statement dari Zulhas di sini, ide brilian, apalah artinya sakit hati demi Indonesia maju. Di sini juga sama, pada waktu lalu juga diprediksi oleh pengamat. Di sini juga pengamat sebut Megawati sulit bergabung di Presidential Club bentukan Prabowo. Nah, bahkan dari pengamat di sini menurut saya juga cukup masuk akal. Karena pada waktu lalu saat Indonesia dipimpin oleh Presiden SBY, di situ Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai PDIP yaitu sudah memutuskan untuk menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan dari Presiden SBY pada waktu lalu. Bayangkan 10 tahun loh menjadi oposisi. Betapa pusingnya pada waktu lalu ya kemungkinan Pak SBY ketika PDIP berada di luar pemerintahan. Wow, berisiknya minta ampun kemungkinan ya, apalagi pada saat harga BBM naik di situ. Wow, di situ paling getol sekali yaitu dari partai PDIP yang berada di luar pemerintahan. Nah, menurut saya di situ juga hubungan ya kemungkinan pasti juga sangat sulit sekali, yaitu Ibu Megawati di sini bergabung karena juga ya mempunyai karakter yang sangat berbeda, mempunyai komitmen yang sangat berbeda sekali. Jadi sangat susah sekali, apalagi ditambah dengan Presiden Joko Widodo. Kalau kita lihat pada waktu lalu misalnya, yaitu manuver-manuver Presiden Joko Widodo yang setidaknya ya membuat PDIP kesal ya, kemungkinan seperti itu. Ya walaupun biasa-biasa saja sih, tetapi juga sangat tidak mungkin sekali. Apalagi juga pertemuan-pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati sampai saat ini pun juga tidak terlaksana, belum terlaksana. Padahal juga sudah ada pengakuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono di situ, bahkan diminta Presiden Joko Widodo untuk menjembatani pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ibu Megawati. Tetapi sampai saat ini juga tidak kunjung ada pertemuan yang dimaksud. Nah, menanggapi dari Zulhas di sini sangat lucu sekali ya. Padahal kalau kita ketahui Presiden Joko Widodo itu besar ya berada di dalam PDIP Perjuangan. Presiden Joko Widodo itu dulunya juga kader dari PDIP. Di sini ya seolah-olah dia yang paling mengerti rasa sakit hati. Di sini yaitu ada berita juga, kesal dihianati Elon Musk, Luhut Binsar Panjaitan sebut Amerika akan sengsara tanpa nikel. Nah, di sini dihianati Elon Musk saja sudah sakit hatinya seperti ini, apalagi seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada PDIP. Di sini menurut saya Pak Zulhas di sini ya cuma omon-omon doang kemungkinan ya. Dari sini tidak tahu yang dirasakan kemungkinan ya, manuver-manuver yang sungguh mengejutkan. Ya mungkin kalau PAN di sini sudah bergabung di pemerintahan, walaupun dulunya di situ adalah pendukung dari Pak Prabowo. Memang ya enak tidak berjuang ketika Presiden Joko Widodo pada saat Pilpres 2014 dan 2019 berkampanye dan lain sebagainya tiba-tiba menjadi menteri. Berbeda sekali dengan PDIP yang pada saat lalu berjuang keras sekuat tenaga, merapatkan barisan dan lain sebagainya, tiba-tiba saat ini ditinggalkan. Ya, kemungkinan Pak Zulhas di sini belum merasakan apa yang dirasakan oleh PDIP ya di sini ya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira seperti apa beritanya di sini. Oh, belum lagi di
di sini ya. Nah, akhirnya juga terjawab sudah ya dari berita rm.id di sini. Presidential Club tanpa Megawati. Presiden ke-6, 7, 8 kompak dan hanya Ibu Megawati. Nah, memang saya itu curiga ya, apakah di sini jebakan Batman ya? Bakat Batman, apalagi juga ada narasi-narasi dari Pak Zulhas di sini. Ya, setidaknya Presidential Club itu bagus, ide brilian. Nah, dari sini wacana Presidential Club yang digagas Presiden Prabowo Subianto banjir dukungan. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Jokowi dipastikan ikut gabung. Sementara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri diprediksi tidak akan gabung ke Presidential Club. Wacana pembentukan Presidential Club pertama kali diungkap oleh Dhanil Anzar Simanjuntak pada 3 Mei. Kata dia, Prabowo ingin membuat semacam perkumpulan presiden terdahulu. Esensinya Pak Prabowo ingin para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah strategis kebangsaan sehingga terjadi silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan bagi kita semua. Wacana tersebut pun ramai dibahas. Misalnya Presiden Joko Widodo dia menyambut baik usulan itu. Menurutnya gagasan itu baik dan harus segera terrealisasi. Di sini Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan BPOK Partai Demokrat Herman Khairun mengatakan selain kepala pemerintahan, Presiden juga merupakan kepala negara sehingga posisi itu harus menjadi perekat seluruh elemen bangsa. Di sini sementara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga mendukung. Senada juga DPP Partai Golkar S. Hasan, ia menilai Presidential Club merupakan gagasan menarik untuk mendiskusikan isu-isu kenegaraan. Nah, lalu bagaimana tanggapan PDIP? Politisi PDIP Dedi Yefri Sitorus mempertanyakan urgensi dan fungsi lembaga tersebut. Apalagi sudah ada Dewan Pertimbangan Presiden Watim-Pres. Jika tujuannya untuk bertukar pikiran, hal itu bisa dilakukan secara langsung, tidak perlu diinstitusionalisasikan. Memang gagasannya baik, tapi justru bikin ribet. Nanti malah bikin beliau bingung karena masing-masing kan punya ideologi, konteks pemerintahan dan pengalaman yang berbeda, kata Dedi Sitorus. Menurut saya sangat bagus sekali. Menurut saya ini ya, siapa tahu ya di sini ya seolah-olah Ibu Megawati sendiri dari mantan-mantan presiden yang tidak mau masuk ke Presidential Club. Menurut saya ya seperti itulah di sini. Menurut saya ada ya semacam jebakan Batman lah di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika Zulhas di sini menanggapi Presidential Club, ide dari Pak Prabowo Subianto, ide brilian. Apalah artinya sakit hati demi Indonesia maju. Ini sangat wow sekali pernyataan dari Zulhas di sini ya. Di sini dari Gunawan, sampean belum merasakan bila ditelikung oleh anak buah dan diinjak-injak harga dirinya oleh orang yang jenengan angkat derajatnya. Memang kayaknya belum sih, yaitu Zulhas di sini. Sangat lucu sekali pokoknya pernyataan di sini ya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, padahal kejadian pada Pilpres 2024 itu bikin mata kita terbuka lah. Wah, ternyata politik itu seperti ini. Politik itu sangat di luar dugaan, yaitu manuver-manuvernya demi cita-cita tercapai. Kurang lebih seperti itulah dari pesan politik pada Pilpres 2024. Saya juga tidak menyangka yaitu kejadian ini akan terjadi ya di Pilpres 2024. Pokoknya sangat wow sekali lah. Ya, tetapi kita juga menghargai lah sikap dan keputusan Mahkamah Konstitusi walaupun tidak terbukti, tetapi saya kemungkinan dan orang-orang lainnya bisa merasakan lah, yaitu tentang fenomena pada Pilpres 2024. Ya, tapi apapun itulah, semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.